I really enjoy the worship here. Saya sangat menikmati pujian penyembahan di tempat ini. You are great singers. Kalian semua adalah penyanyi-penyanyi Tuhan yang hebat. And the Indonesian song, we use Indonesian song in Malaysia. Dan kami pun menggunakan lagu-lagu bahasa Indonesia di Malaysia. Mantap, haleluya. Haleluya. Terima kasih Pak Obaja sekali lagi diberi kesempatan untuk kongsikan firman Tuhan. Haleluya. Pasti satu hari saya akan khotbah 100% bahasa Indonesia. Amin, amin. In the first session, Di sesi yang pertama, I share about something more. saya membagikan tentang sesuatu yang lebih. Before that, Sebelum itu, I have a prophetic word for this young man. saya punya kata profetik untuk Zechariah 3:7. Can you read? Zakaria 3 ayat 7. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Hallelujah. Haleluya. God sent you here for a purpose Dan mengirim engkau ke sini untuk satu tujuan and an assignment. dan satu tugas. You're going to be like David, Engkau akan seperti Daud who kept the sheep of the father, yang menjaga kambing domba ayah, fight the battles in the private. yang berperang di dalam kesendirian, He killed the bears and the lion in the private. yang membunuh beruang dan singa itu. And one day, Dan satu hari God will open a great door. Tuhan akan bukakan satu And pintu yang just as besar. David killed Goliath, Sama seperti Daud membunuh Goliat. you will have a great assignment to accomplish. Engkau akan memiliki satu tugas yang besar untuk kau capai. Be faithful in little. Setialah dalam hal yang kecil. God will give you much more. Tuhan akan berikan yang lebih lagi. You're going to be a pillar in the house of God. Engkau akan menjadi satu pilar di rumah Tuhan. Others are caterpillar, but God has called you to be pillars. Orang-orang lain mungkin caterpillar atau ulat, tetapi Tuhan memanggil engkau menjadi satu pilar. God has given you talents and gifts that will be used greatly in the kingdom of God. Tuhan memberi engkau talenta dan karunia di mana Tuhan akan memakai engkau di rumah Tuhan. You're going to rub shoulders with many men of God. Engkau akan You're going engkau to akan berdiri di satu level dengan banyak hamba-hamba Tuhan. And you will interpret bahasa to English Engkau akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris and also English to bahasa. dan juga bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. God will use you. Tuhan akan memakai engkau. Today you interpret for me. Hari ini engkau menerjemahkan bagi saya. Someday Satu hari somebody will interpret for you. seseorang akan menerjemahkan bagimu. God has a great plan for your life. Tuhan memiliki rencana yang besar. Stay bagimu. humble, Tetap rendah hati, stay simple. tetap sederhana. God has great thing in store for you. Tuhan memiliki hal yang besar untuk kau. Lord bless this young man for your glory. Berkati anakmu ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Amin. How many of you are excited for next year? Berapa banyak dari kita yang bersemangat untuk menyambut tahun yang baru? I am excited. Saya pun bersemangat. You say why? Mengapa? Because God has something more. Karena Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. Siapa di sini minat makan durian? Who here likes to eat durian? Lambai tangan. Maaf ya, durian di Malaysia lebih baik dari durian di Indonesia. Mengapa? Sebab kita tidak petik dari pohon. Kita biar dia jatuh. Matang 100% fresh. Segar. Okay, something more. Sesuatu yang lebih. I believe God has something more waiting for us. Saya percaya Tuhan memiliki sesuatu yang lebih yang sedang kita nantikan. As long as you're alive, there is something more. Selagi engkau masih hidup akan selalu ada sesuatu yang lebih. The 6 a.m. service I shared about various men of God who hunger for something more. Di ibadah jam 6 pagi tadi saya menceritakan bagaimana banyak sekali hamba Tuhan dalam Alkitab yang lapar dan haus akan sesuatu yang lebih. This service I'm going to share part 2. Di ibadah yang kali ini saya akan bagikan bagian kedua. How to position yourself to receive. Bagaimana cara kita memposisikan diri kita untuk menerima. How many people would like to receive more from God? Berapa banyak dari antara kita yang ingin menerima yang lebih daripada Tuhan? God's resources never runs dry. Sumber daya yang Tuhan miliki tidak pernah kering. God's miracle never run dry. Mujizat daripada Tuhan tidak pernah kering. I like
I like this church because you believe in miracles. Saya suka gereja ini karena engkau percaya akan mujizat. Because I also believe in miracles. Karena saya pun percaya akan You mujizat. say why? Mengapa? Because God is a God of miracles. Karena Tuhan kita adalah Tuhan sumber segala mujizat. Everything He touch is a miracle. Apapun yang dia jamah itu akan When He menjadi speak, mujizat. it's miracle. Ketika ia berbicara itu menjadi Let mujizat. there be light, and there was light. Kayak katakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Romans 4 says He called those things we do not exist as though they were. Roma 4 katakan dia mengadakan yang tidak ada menjadi ada. So God speaks into being. Jadi Tuhan memperkatakan sesuatu menjadi ada. Hallelujah. Haleluya. And when you walk with God, Dan ketika engkau berjalan bersama dengan when you Tuhan, seek God, ketika engkau mencari Tuhan, guarantee you experience miracle. sudah pasti engkau akan mengalami mujizat. How to position yourself to receive from God more? Bagaimana cara kita memposisikan diri kita untuk bisa menerima yang lebih daripada Number Tuhan? 1, Yang pertama, you must have open mind to receive revelation from God. engkau harus memiliki pikiran yang terbuka untuk bisa menerima pewahyuan daripada Tuhan. Slide yang kedua. Open mind to receive download and rhema from God. Buka pikiranmu, pikiran yang terbuka untuk bisa menerima, mendownload rema daripada Tuhan. Because sometimes our mind is the greatest stumbling block. Karena terkadang pikiran kita adalah batu sandungan yang terbesar. We think we cannot, Kita berpikir kita tidak bisa. but God has something much more. Tapi Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. Acts chapter 10 Kisah para Rasul pasal yang ke-10. talks about a person called Cornelius Berbicara tentang satu orang bernama and a Cornelius. person called Peter. Dan satu orang bernama Petrus. Cornelius was a soldier. Cornelius adalah seorang prajurit. He had 100 workers under him. Ia memiliki 100 orang pekerja di bawahnya. He's a big man, Dia adalah orang yang besar. a rich man, Orang yang kaya. a respected man. Orang yang But he dihormati. doesn't know God Almighty. Tapi ia tidak mengenal Tuhan yang Maha He Kuasa doesn't itu. know Jesus. Dia tidak mengenal siapa Yesus. But the Bible says he prayed to God always. Tapi firman Tuhan berkata dia selalu berdoa kepada He Tuhan. gave to the poor. Ia memberi kepada orang He miskin. showed kindness. Ia menunjukkan kebaikan itu. Very important prayer. Ini adalah doa yang sangat penting. Very important you give to the poor. Sangat penting untuk kita memberi kepada orang Whether miskin. important you give kindness. Dan juga penting untuk kita melakukan kebaikan. Why is it? Mengapa? Because God records our prayer. Karena Tuhan mencatat setiap doa kita. God hears our prayer. Karena Tuhan mendengar setiap And doa God kita. answers our prayer. Dan Tuhan menjawab setiap doa kita. God also record our giving. Tuhan juga mencatat setiap pemberian God kita. records what you do for people. Tuhan juga mencatat apa yang kita lakukan untuk orang banyak. In Malaysia, Di Malaysia, we have a lot of foreign workers. kita memiliki banyak sekali pekerja dari luar We negeri. have TKI from Indonesia, Kita punya TKI from Indonesia, dari Indonesia. Tenaga Kerja Indonesia. We have a lot of Indonesian workers Ada come sangat to banyak Malaysia. pekerja Indonesia di Malaysia. We have people from Bangladesh. Ada orang dari Bangladesh. And sadly, sometimes the bosses, the employer don't treat them well. Dan seringkali secara menyedihkan bos-bos mereka tidak memperlakukan mereka dengan baik. But somehow I have compassion for them. Tapi saya ini memiliki satu belas kasihan untuk mereka. I treat them well, I respect them. Saya perlakukan mereka dengan baik, saya hormati mereka. Every person on planet Earth, regardless of race, religion, Setiap orang di bumi ini tidak peduli agama mereka ataupun suku apa. regardless of status, Tidak peduli status mereka itu apa. regardless of wealth, Tidak peduli kekayaan mereka seperti apa. everyone is created in the image of God. Setiap orang diciptakan dalam gambar Allah. And every person is important to God. Dan setiap orang itu penting bagi Tuhan. So I usually be nice to them. Jadi saya biasanya sangat baik terhadap mereka. My son went to America to study. Anak laki-laki saya pergi ke Amerika untuk belajar. He was there for 6 years. Ia ada di sana untuk 6 tahun. And one day I received a prophecy from a pastor. Dan satu hari saya terima satu nubuatan dari satu hamba Tuhan. And God said through him, Dan Tuhan berkata melaluinya, because you treat the foreigners in Malaysia well, karena engkau memperlakukan orang-orang asing di Malaysia dengan I will baik, cause
people in America to treat your son well as a foreigner. Dan saya akan membuat orang-orang di Amerika akan memperlakukan anakmu dengan baik di Amerika. My son is very blessed in America. Anak laki-laki saya sangat diberkati di And Amerika. I found that what I sow as a father, my son is reaping all the blessings. Dan saya menemukan bahwa apa yang saya tabur sebagai ayah, sekarang Amen. anak saya menuainya. Amin. Now Cornelius, he prayed and he gave to the poor, he showed kindness. Sekarang Cornelius berdoa, memberikan kepada orang miskin, dan dia melakukan hal yang baik. One day an angel appeared before him. Dan satu hari seorang malaikat muncul di hadapannya. Anybody would like angels to appear before you? Siapa yang ingin melihat malaikat datang ke hadapanmu? Tiada orang? Lambai tangan. Wave your hand. Friday night I shared about ministry of angels. Di hari Jumat malam saya membagikan tentang pelayanan malaikat. Sayang sekali kamu tidak ikut. Bertobat pagi ini. Jumaat ini jangan miss. Amin. Amin. Jangan lewati Jumat ini. Amin. Amin. Siapa Jumaat ini akan datang untuk doa, kebaktian doa? Oi, belum bertobat? Okey, tak apa. So, Cornelius didn't know God. Cornelius tidak tahu Tuhan. But God has something more for him. Tapi Tuhan memiliki sesuatu yang lebih God baginya. has a salvation for him. Tuhan memiliki keselamatan itu For his baginya. family. Untuk keluarganya. God wants him to be blessed with something more. Tuhan ingin ia diberkati oleh sesuatu yang lebih. What happened? Apa yang terjadi? He speaks to Peter. Ia berbicara dengan Petrus. In Acts 10, Di Kisah Para Rasul 10, Peter was in the final season of his life and ministry. Petrus sudah ada di akhir-akhir musim hidup dan pelayanannya. Peter was in final phase of his ministry. Petrus ada di fase terakhir dalam pelayanannya. Like some of you, he has done it all, he has seen it all. Seperti beberapa di antara kita yang sudah melakukan segala sesuatu dan melihat segala sesuatu itu. He raised the dead Tabitha in Acts 9. Ia mengangkat Tabitha yang sudah mati itu kembali ke dalam kehidupan. In Acts 2, he preached 3,000 get saved. Di Kisah Para Rasul 2, ia berkhotbah dan 3.000 orang diselamatkan. While he was with Jesus, he walked on water. Ketika ia bersama dengan Yesus, ia berjalan di atas He has air. seen all that could be seen. Dia telah melihat segala sesuatunya yang bisa dia lihat. I wonder at this stage of his life, he said, God, is there something more? Saya juga berpikir bagaimana apakah Petrus pernah berpikir Tuhan, apakah masih ada lagi yang lebih? Is there something more? Apakah ada lagi yang This is lebih? what I believe. Ini yang saya percaya. As long as you're alive and breathing on earth, God has something more for you. Amen. Selama engkau hidup dan bernafas di bumi ini, Tuhan memiliki sesuatu yang lebih bagimu. Amin. Amen. Amin. So, Peter was waiting for lunch. Jadi Petrus sedang menunggu makan siang. He was hungry. Dia lapar. He was in the rooftop, Dia ada di atap, hungry, waiting. lapar dan menunggu. And at that time, God showed him a vision. Dan di waktu itu Tuhan menunjukkan He kepadanya showed satu him all visi. kinds of unclean animals, Ia menunjukkan kepada Petrus semua binatang-binatang yang najis. including pigs. Yang juga termasuk babi. Babi tidak halal untuk orang Yahudi ya. Tuhan tunjukkan char siu untuk Peter makan. Peter kata, saya tidak makan makanan yang tak halal. Interpret in English. Okay. Peter said that I'm not gonna eat all those haram things. These are all unclean. Semua ini itu najis. God say kill, eat. Tuhan berkata bunuh, sembelihlah dan makanlah. But that's not the interpretation. Tapi bukan itu interpretasinya. You see, till Acts 10, Sampai ke Kisah Para Rasul the 10, gospel was only preached to the Jews. Injil firman Tuhan itu hanya diberitakan kepada orang Yahudi. Acts 10 is a game changer. Kisah Para Rasul 10 ini adalah pengubah. Acts 10 is a new era for the Church of Jesus Christ. Kisah Para Rasul 10 adalah era yang baru bagi gereja Yesus Kristus. From Jesus' time until Acts 9, the gospel was only to the Jewish people. Dari hidupnya Yesus sampai ke Kisah Para Rasul 9, kebenaran Injil hanya dibagikan bagi orang Yahudi. Peter was called to preach to the Jewish people. Petrus dipanggil untuk berkhotbah kepada orang-orang Yahudi. And now God has something more for Peter to do.
Dan sekarang Tuhan memiliki sesuatu yang lebih untuk Petrus God lakukan. wants to enlarge Peter's territory. Tuhan ingin memperluas teritori God wants dari to Petrus. enlarge his influence and his impact. Tuhan ingin memperluas pengaruh dan dampak daripada And he Petrus. wants to send him to Cornelius' household to preach the gospel for the first time to non-Jews, the Gentile. Dan untuk pertama kalinya Tuhan memanggil Petrus untuk pergi ke rumah Cornelius untuk memberitakan Injil kepada keluarga yang non-Yahudi. I like the challenge of doing something the first time. Saya sangat suka tantangan untuk melakukan sesuatu untuk pertama I kalinya. like the challenge of going to a new country. Saya suka tantangan untuk bisa pergi ke negara yang baru. I like to experience new things. Saya suka untuk mengalami hal-hal yang baru. I like something fresh and something new. Saya sangat suka sesuatu yang segar dan yang baru. So now Peter was experiencing something new he has never done before. Jadi saat ini Petrus mengalami sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maybe God is asking you to do something new. Dan mungkin hari ini Tuhan sedang meminta engkau melakukan sesuatu yang baru. Maybe God is asking you to eat something you have never eaten before, char siu, Mungkin barbecue. Mungkin Tuhan hari ini sedang meminta kita untuk memakan sesuatu yang baru. Maybe God is sending you to a country you have never been before. Mungkin Tuhan hari ini sedang mengutus engkau untuk pergi ke negara yang di mana engkau belum pernah pergi. Peter got to open his mind Petrus bisa membuka to pikirannya receive this new rhema, this new revelation from God. untuk bisa menerima rema yang baru, pewahyuan yang baru daripada Tuhan. And the Holy Spirit says, follow Cornelius' servant to the house. Dan Roh Kudus berkata, ikutilah hamba dari Cornelius itu kepada rumahnya. So Peter went to Cornelius' house, Jadi Petrus pergi ke rumah Cornelius, preached the gospel. memberitakan Injil itu. All Cornelius' friends and relatives all gathered a big group. Seluruh teman-teman Cornelius itu akhirnya berkumpul menjadi satu grup yang besar. First time, Pertama kali, as Peter preached, selagi Petrus all berkhotbah, of them got saved. seluruh dari mereka semua diselamatkan. Not only saved, the Bukan same hanya. day they were filled with the Holy Ghost. Bukan hanya diselamatkan, tapi di hari yang sama mereka Something dipenuhi oleh new Roh that has Kudus. never happened before. Sesuatu yang baru yang tidak pernah terjadi sebelumnya. And number 3, Dan yang ketiga, all of them were baptized on the same day. semua dari mereka dibaptis di hari yang sama. Never happened before. Tidak pernah terjadi sebelumnya. In one day they were saved, they were filled with the Holy Spirit, they were baptized in water. Di satu hari yang sama ia diselamatkan, dibaptis, dan menerima Roh Kudus. God was doing something new, something more for Peter's ministry. Tuhan melakukan sesuatu yang baru, sesuatu yang lebih bagi pelayanan Petrus. God was blessing Cornelius for something more. Tuhan ingin memberkati Cornelius dengan sesuatu yang lebih. And God is about to bless keluarga Allah, something new, Dan something Tuhan more. sedang memberkati keluarga Allah dengan sesuatu yang baru dan sesuatu yang lebih. If you don't know me, I'm not a musician. Kalau engkau tahu saya tidak bisa memainkan musik. I love worship. Saya suka memuji menyembah. I love music. Saya suka musik. I love Indonesian song. That's why I know how to sing Indonesian song. Saya suka lagu-lagu Indonesia. Maka itu saya tahu bagaimana cara menyanyikannya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang ku hadapi tak akan dibiarkannya ku bergumul sendiri sebab Allah mengerti. Saya bukan pemuzik, saya bukan penyanyi. I'm not a musician, I'm not a singer. But do you believe? Percayakah engkau? I don't play key A, B, C, X, Y, Z. I don't know. Saya tidak bisa memainkan keyboard dan saya tidak tahu kunci sama sekali. My son, he loves music, he plays piano, and my wife, she sings very well. Anak saya laki-laki jago sekali bermain piano, bisa bermain musik dengan baik. Istri saya bisa menyembah Tuhan dengan sangat And my baik. son said to me, Dad, you preach, let the singing be done by mom. Anak saya berkata kepada saya, Papa, berkhotbah saja biar mama yang menyanyi. But I opened my mind for what God has something more for me. Tapi saya buka pikiran saya untuk sesuatu yang lebih yang Tuhan persiapkan bagi saya. Do you believe? Percayakah engkau? I write songs. Saya menulis lagu-lagu. I have 3 albums. Saya punya 3 album. You can go to the YouTube. Kau bisa pergi ke YouTube.
Put the word "Show me your glory" Mungkin ketik Show Me Your Glory by Paul Ang. by Paul Ang. That's the song I've written. Itu adalah lagu yang saya tulis. Luar biasa. Awesome. You must open your mind Kamu harus membuka pikiranmu to receive from God to do something more. untuk menerima daripada Tuhan untuk bisa melakukan sesuatu yang lebih. Many years ago, Beberapa tahun spoke to me. Tuhan berbicara kepada to saya write books. untuk menulis buku. I said, what? Saya berkata, apa? Write books? Menulis buku? Who is Paul Ang? Siapa Paul Ang? Everybody know Benny Hinn. Semua orang tahu Benny Hinn. Everybody know Reinhard Bonnke. Semua orang tahu Reinhard Bonnke. Lord, what's the point I write books and put in the bookshelf? Tuhan, apa gunanya menulis buku dan hanya taruh di rak buku? Who is going to buy? Siapa mau beli? Who's going to be buy? Siapa yang akan beli? God again spoke to me. Tuhan kemudian berkata kembali kepada He saya. wants to bless me with something more. Tuhan ingin memberkati saya dengan sesuatu yang He lebih. wants to use me with something more. Dia ingin memakai saya untuk sesuatu yang lebih. So I have to open my mind to receive. Jadi saya harus membuka pikiran saya untuk bisa So one day menerima. I decided to write books. Jadi satu hari saya memutuskan untuk menulis By buku. the grace of God, I've written 12 books. Dengan kasih karunia Tuhan, saya telah menulis 12 buku. I've sold thousands of copies. Saya telah menjual ribuan 3 of the copies have been translated in the Bahasa Indonesia. ribuan buku dan sekarang tiga dari semua buku yang saya tulis sudah ditranslate dalam bahasa Indonesia. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Give glory to God. In the first service, Di ibadah yang I pertama, shared that I spoke at Bethany Linden, Pak Alex Abraham's church. saya membagikan bahwa saya pernah berkhotbah di gereja Bethany Linden, di gereja Pak While I Alex was Abraham. preaching there one day, Dan ketika saya berkhotbah di sana, penerbit Andy publisher in Jakarta ya penerbit Andy dari Jakarta and Surabaya dan Surabaya approached me. datang kepada saya. He said, Pastor Paul, Pastor Paul, we like your books. kami suka sekali dengan We buku. want to translate your book in Bahasa Indonesia. Kami ingin menerjemahkan bukumu dalam bahasa We'll Indonesia. print everything for you. Kami akan memprint segala sesuatu untuk And engkau. every book we sell, you get royalty. Dan setiap buku yang dijual engkau akan mendapat royalti. I say, okay, we sign the agreement. Saya katakan oke dan kami tanda tangan persetujuan itu. Jangan batasi Tuhan. Tuhan ada sesuatu yang lebih untuk berkati kamu. Yes, untuk amen. pakai kamu. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Buka pikiran kamu. Amin. Amin. Number 2. Yang kedua, Open eyes to see possibilities and provision. buka matamu untuk melihat kemungkinan-kemungkinan dan penyediaan itu. The story is found in Genesis chapter 21. Kita bisa lihat cerita di kisah Kejadian pasal yang ke-21. Hagar, Hagar, the maid hamba, who was carrying Abraham's child, Hagar, hamba yang melahirkan anak dari Abraham, had a problem with her boss, Sarah. memiliki masalah dengan bosnya Sarah. As I read the Bible, I feel that Sarah, the wife of Abraham, is a very strong lady. Ketika saya membaca Alkitab, saya merasa bahwa Sarah ini adalah seorang wanita yang kuat. You know, he suggested to Abraham, I cannot have child. Why don't you go into Sarah? Jadi Sarah waktu itu mengusulkan kepada Abraham, saya tidak bisa punya anak. Bagaimana kalau engkau pergi saja ke Hagar? It's a good idea, but it's not God's idea. Itu mungkin ide yang bagus, tapi itu bukan idenya Tuhan. Silly Abraham followed Sarah's good idea that is not God's idea. Abraham yang bodoh mengikuti saran dari Sarah yang baik dan bukannya sarannya Tuhan. So Ishmael was born. Jadi Ismail dilahirkan. Ishmael is good idea. Ismail adalah ide yang baik. Isaac is God's idea. Tapi Ishak adalah idenya Tuhan. Sometime Terkadang you have to wait for God's timing engkau harus menunggu waktunya to Tuhan. birth Isaac Untuk bisa melahirkan Ishak itu. and not Ishmael. Dan bukan Ismail. Ishmael is born of the flesh. Ismail itu lahir dari daging. Isaac is born of the spirit. Tapi Ishak itu lahir dari roh. Ishmael is a mystic. Ismail itu adalah satu kesalahan. Isaac is a miracle. Ishak adalah mujizat. God has something more. Wait. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih dan nantikan. So when Hagar gave birth to Ishmael, Jadi ketika Hagar melahirkan she Ismail, act like a boss.
Dia She looked down on Sarah. dia bertindak seperti bos dan mulai merendahkan Sarah. Who is the real boss? Siapa bos yang sebenarnya? So she had problem with Sarah. Jadi dia memiliki masalah dengan Sarah. So Sarah said to Abraham, Jadi Sarah berkata kepada I Abraham, want you to get rid of Hagar and the child. saya ingin engkau mengusir keluar Hagar dan anaknya itu. Again, the foolish Abraham followed the wife. Dan sekali lagi Abraham yang bodoh malah mengikuti istrinya. How many of you know this is not God's will? Berapa banyak dari kita yang tahu bahwa ini sebenarnya bukan kehendak Tuhan? Hagar was carrying Abraham's seed. Hagar tetap membawa benih dari Abraham itu. God said to Abraham, I will bless your seed. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa aku akan memberkati benihmu itu. How many know God is not a liar? Siapa dari kita yang tahu bahwa Tuhan bukanlah seorang pembohong? Even though Abraham made the mistake, it was still his seed, Ishmael. Walaupun Abraham telah melakukan kesalahan, itu tetap benihnya Ismail. So what happened? Jadi apa yang terjadi? He has to follow Sarah's order so that he can sleep well at night. Ia harus mengikuti perintah daripada Sarah supaya ia bisa tidur nyenyak di malam How hari. many husband here? Siapa sini suami? Do you have a wife like Sarah? Oh, you dare not put up your hand afterwards, you get scolding when you go back. Apakah engkau memiliki istri seperti Sarah ya? Gak usah angkat tangannya, takutnya nanti kalian dimarahi di rumah. So Hagar Jadi Hagar with Ishmael bersama dengan was Ismail sent to the wilderness dikirim diusir ke padang gurun. with a bottle of water and some food. Dengan hanya 1 botol air dan beberapa makanan. Desert is a very harsh place. Padang gurun adalah tempat yang kejam. It's dry, there is no food. Sangat kering dan tidak ada makanan. Tremendous heat in the day, tremendous cold at night. Sangat panas waktu siang dan sangat dingin sewaktu malam. So Hagar and Ishmael have walked a distance Jadi Hagar dan Ismail sudah berjalan lumayan and jauh. now they are running out of water. Dan sekarang mereka kehabisan air. And if they don't find water, both mother and child will die. Dan ketika mereka kehabisan air itu, dua-duanya ibu dan anak itu akan mati. How many of you know heaven has eyes, God has eyes? Siapa yang sini percaya bahwa surga Tuhan memiliki mata? God sees and God knows. Tuhan melihat dan Tuhan tahu. God saw the child dying. Tuhan melihat anak itu sedang ingin mati. What happened? Apa yang terjadi? In Genesis chapter 21. Di Kejadian 21 ayat yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. 19. Ayat yang ke-19. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. What a powerful scripture. Oh, ini ayat yang sangat luar biasa. God opened the eyes. Tuhan membuka mata Hagar. May God open your eyes to see the possibility of His provision. Biarlah hari ini Tuhan juga membuka mata Bapak Ibu Saudara untuk melihat kemungkinan penyediaan Tuhan yang ajaib itu. There's two types of provision. Ada 2 jenis penyediaan. One is natural, Yang pertama itu penyediaan secara one natural, is secara alami. supernatural. Yang kedua itu secara supernatural. We are very used to natural provision. Kita sangat-sangat terbiasa dengan penyediaan yang jasmani. We work, we get money. Kita bekerja, kita dapat uang. We have business, we get money. Kita memiliki bisnis, kita memiliki uang. For me, I preach, I get money. Kalau saya berkhotbah, saya pun dapat So uang. that's natural provision. Jadi ini adalah penyediaan yang jasmani. I believe Saya percaya God is about to take you to another level Tuhan sedang mengangkat engkau masuk ke level yang baru. to experience supernatural provision. Untuk mengalami penyediaan Tuhan yang supernatural. Let me give you some example of supernatural provision. Biar saya berikan beberapa contoh penyediaan yang supernatural itu. A boy in the book of, in the gospel had only lunch, 5 little loaves of bread and 2 fish. Ada satu anak laki-laki kecil yang waktu itu hanya memiliki makan siang kecil. Ada 5 roti dan 2 ikan. So what did God do? What did Jesus do? Jadi apa yang Tuhan lakukan? Apa yang Yesus He lakukan? multiplied the bread and the fish Dia memultiplikasi roti dan ikan itu. and fed 5,000 men. Dan bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki.
That's a miracle of multiplication and provision. Itu adalah mujizat multiplikasi dan penyediaan. Jesus and Peter needs to pay income tax. Yesus dan Petrus harus membayar pajak penghasilan. There was no money. Mereka tidak memiliki uang. There was no money because Judas stole all the money in the offering box. Mereka tidak memiliki uang karena Yudas mencuri semua uang yang mereka miliki. Anyway, Jesus told Peter, Jadi Yesus berkata kepada Petrus, go fishing. pergilah memancing. God knows what you like to do. Tuhan tahu apa yang engkau suka lakukan. I say God knows what you like to do. Saya katakan Tuhan tahu apa yang engkau suka lakukan. He didn't ask him go and plant a vineyard. Tuhan tidak meminta Petrus untuk menanam anggur. He's go fishing. Ia pergi memancing. The first fish you catch, Ikan pertama yang kau there's a pancing, coin inside the fish mouth. ada koin di dalam mulut ikan itu. Take that coin, pay the income tax for you and me. Ambil koinnya dan bayar pajak itu untuk engkau dan saya. How many of you eat fish? Berapa banyak dari antara kita yang makan ikan? Oh, I like your gurame fish here. Saya suka ikan gurame di sini. Mantap sekali. But how many of you have opened the mouth of the fish and find a gold coin and some precious stones, a diamond, rubies? Beberapa banyak dari kita yang sudah pernah membuka mulut ikan dan tiba-tiba menemukan koin emas, berlian. Tidak ya? Tidak. Fish don't eat coin, Ikan tidak makan koin. but the fish eat coin. Tetapi ikan itu memiliki koin. Supernatural provision. Oh, itu penyediaan yang supernatural. Amen. Amin. There was a group of pastors and members of the church praying. Ada sekelompok hamba Tuhan, pendeta-pendeta dan anggota gereja yang berdoa. This is in India. Ini ada di India. And they had some financial need. Dan mereka memiliki kebutuhan secara So they finansial. were praying on the rooftop of the church office. Jadi mereka berdoa di atap dari kantor gereja They're mereka. praying for God to provide. Mereka berdoa untuk Tuhan bisa menyediakan. Suddenly a crow fly by Tiba-tiba ada burung gagak yang terbang and drop in front of them. dan tiba-tiba menjatuhkan di depan mereka. This crow was unusually big Burung gagak ini secara tidak normal sangat besar. and his stomach was obviously bloated and very big. Dan burung ini seperti perutnya itu sangat-sangat besar, sangat-sangat kembung. So they pick up the crow. Jadi mereka mengambil burung gagak yang jatuh itu. The crow is already dead. Burung gagak itu sudah mati. They open up the stomach Mereka buka perutnya and they found a very thick gold chain. dan mereka menemukan betul-betul begitu tebal satu rantai emas. They sell off the gold. That was the exact amount they needed for the church. Mereka jual emas itu dan tepat jumlahnya. Amen. Itu yang dibutuhkan gereja itu. Amin. Start believing God for supernatural provision. Mulailah percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan mampu menyediakan yang supernatural. During the COVID lockdown, Ketika lockdown waktu COVID, we couldn't travel. kami tidak bisa A pergi-pergi. lot of churches were shut down. Banyak gereja mulai ditutup. Now, me and my wife, we live by faith. Saya dan istri saya, kami tuh hidup dalam iman. That means that when we preach, people give us money and that will be our bread and butter. Itu berarti ketika kami pergi dan berkhotbah, itulah yang akan menjadi sumber makanan kami. That means when we don't preach, we don't get money, right? Itu artinya kalau saya tidak berkhotbah, saya pun tidak dapat uang. Right or wrong? Betul atau salah? Wrong. Salah. Because God is the source. Karena Tuhanlah sumbernya. So if you lose your job, Jadi kalau engkau kehilangan pekerjaanmu, is that the end of the world? apakah itu akhir dari dunia? Or if your business go bankrupt, Atau kalau bisnismu bangkrut, can God provide for you outside the business? mungkinkah Tuhan menyediakan bagimu di luar bisnismu? Atau outside your job? Atau di luar pekerjaanmu? Yes or no? Ya atau tidak? So during the lockdown, Jadi waktu lockdown, we are playing guitar. kami bermain gitar, We drink water from the rain. kami minum air dari And hujan, we eat grass. dan kami makan dari rumput. No. How many know God take care of his servant? Berapa banyak dari antara kita yang tahu bahwa Tuhan memelihara hamba-hambanya?
God sent the ravens to feed Elijah in the time of famine. Tuhan mengirim burung gagak itu untuk memberi makan kepada Elia di musim kelaparan. During the lockdown, the COVID virus, Sewaktu lagi lockdown COVID, suddenly I received a text from a pastor in Malaysia. tiba-tiba saya menerima SMS dari satu pendeta di Malaysia. He said, "Can you send me your bank details?" Ia berkata kepada saya, bisakah memberi saya detail dari akun bankmu? I sent the bank details. Saya kirimkan akun bank saya. And the next thing, he sent $1,200. Dan hal berikutnya yang dia kirim adalah $1,200. God showed me Tuhan menyatakan kepada I saya can believe him for supernatural provision. bahwa saya mampu percaya kepadanya untuk penyediaan yang supernatural. Amen. Amin. Last year, Tahun lalu, I went to America, saya pergi ke Amerika. me and my wife, Saya dan istri saya. and I prayed. Dan saya berdoa. I said, God, is it your perfect will that we should go to America to minister? Saya berkata kepada Tuhan, Tuhan apakah ini benar-benar kehendak-Mu yang sempurna untuk kami pergi ke Amerika dan melayani? Every year we go to America, Setiap tahun kami pergi ke Amerika. and the journey is long. Dan perjalanan itu sangat panjang. You sit until your backside, no place to sit anymore. It's all numb and all Kau terrible. duduk sampai semua mulai merasa kaku, badanmu terasa 24 kaku. hours of flying, waiting at the airport. 24 jam terbang dan juga menunggu di bandara. And very expensive, you know. The air ticket has gone up so much. Dan sangat-sangat mahal karena tiket sangat-sangat tinggi harganya. So I prayed a simple prayer. Jadi saya berdoa satu doa yang I sangat said, sederhana. Father God, Saya katakan, Bapa, give me a sign if it's your perfect will for us to go to America. berikan kepada saya satu tanda kalau memang ini benar-benar adalah kehendak-Mu yang sempurna untuk saya pergi ke Amerika. I didn't tell anybody. Saya tidak beritahu siapapun. I didn't want to tell my wife Saya tidak mau memberitahu istri saya. because I learned the mistake from Abraham. Karena saya belajar dari apa yang Abraham sudah lakukan. I want God's idea, not good idea. Saya cuma mau idenya Tuhan, bukan sekedar ide yang baik. Sometimes you don't share everything to anybody. Terkadang engkau tidak memberitahukan segala sesuatunya kepada semua orang. Zip up your mouth Mulai kunci mulutmu. between you and God. Hanya antara engkau dengan Between Tuhan. you and God. Hanya antara Amen. engkau dengan Tuhan. Because you tell somebody, the next thing the whole city of Solo knows about it. Karena ketika engkau ceritakan kepada seseorang, besoknya semua kota Solo akan tahu. I'm 62 years old, Saya berusia 62 tahun. very young, younger than Pak Obaja. Masih muda, lebih muda dari Pastor Obaja. I learned that most people cannot keep secret, especially women. Saya belajar banyak sekali yang tidak bisa menjaga rahasia, terutama wanita. Not in Solo, in Bukan Kuala di Lumpur. Solo, tapi di Kuala Lumpur. So I prayed this simple prayer. God showed me a sign. Jadi saya berdoa, doa yang sederhana ini Tuhan tunjukkan kepada saya satu tanda. 2 weeks later, 2 minggu kemudian, a friend of mine came to see me. teman saya datang kepada saya untuk melihat saya. He drove to my house. Ia menyetir ke rumah saya. I opened the gate and I went out. Saya membuka gerbangnya dan saya keluar. He just went to the bank and withdraw cash. Dia baru saja dari bank dan mengambil sejumlah uang. And he put into my hand Dan ia memberikan uang itu kepada tangan saya. the amount of money needed for 2 air ticket to America. Jumlah uang yang sama dengan 2 tiket pesawat untuk pergi ke Amerika. Supernatural provision. Penyediaan yang supernatural. Start believing God today. Hari ini mulailah percaya kepada Tuhan. you entered next year. Sebelum engkau masuk ke tahun berikutnya. Especially those of you who have never experienced supernatural provision. Terutama dari kita yang belum pernah mengalami penyediaan Tuhan yang You supernatural. will experience supernatural provision. Engkau akan mengalami penyediaan Tuhan yang supernatural. On Friday night prayer meeting, Di ibadah Miracle Night di hari Jumat, I shared about Noah's building the ark. saya membagikan tentang Nuh yang membangun bahtera itu. Similar to what God called Pastor Obaja and Keluarga Allah to build Keluarga Allah City. Sama mirip dengan apa yang Tuhan perintahkan bagi Pastor Obaja untuk membangun Keluarga Allah City. Let me ask you a question. Biar saya tanya kepada kita semua. How is it possible for Noah to bring all animals all over the place to get into the ark? Bagaimana mungkin Nuh bisa membawa semua jenis binatang untuk bisa masuk ke dalam bahtera itu? 7 clean animals, each type 7
clean animals, Jadi setiap jenis binatang harus ada 7 binatang yang kudus 2 unclean animals. dan 2 masing-masing dari binatang yang tidak Do you kudus. know how many animals in this world today? Tahukah Anda berapa banyak binatang di dunia How ini many know hari it's ini? impossible? Berapa banyak yang tahu bahwa ini mustahil? How do you pull the elephant to go inside? Bagaimana caranya engkau bisa menarik gajah-gajah itu ke dalam bahtera itu? How do you call the lions and the tiger to go in? Bagaimana caranya engkau bisa membawa masuk singa dan harimau itu ke dalam? How do you catch the birds to go inside there? Bagaimana caranya engkau bisa menangkap burung itu dan memasukkannya ke What dalam I'm bahtera? saying is something impossible. Apa yang saya katakan ini adalah sesuatu yang mustahil. But the Bible says all the animals went to the ark and then the door was closed. Tetapi Alkitab berkata semua binatang itu masuk ke dalam bahtera dan The pintu itu tertutup. animals going to the ark is supernatural provision from God. Binatang yang masuk ke dalam bahtera itu adalah penyediaan yang supernatural daripada Tuhan. And that is a prophecy for Keluarga Allah City that you experience supernatural provision to see the completion of the project. Dan ini adalah nubuatan bagi KA City bahwa kita akan mengalami penyediaan yang supernatural kepada Tuhan. untuk digenapi. Haleluya. Semangat. Number 3, Yang ketiga, how to position yourself to receive more from God. bagaimana kita memposisikan diri kita untuk menerima yang lebih daripada You Tuhan. must have the heart to believe for miracles. Kau harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima mujizat daripada Tuhan. Amen. Amin. 31 years ago, 31 tahun yang lalu, I was 31 years. saya masih berusia 31 tahun. Very young, Masih muda just sekali. got married. Baru saja menikah. I didn't have my son yet. Saya belum memiliki anak laki-laki saya. I was so privileged Saya sangat terhormat to be chosen untuk bisa dipilih to be a candidate untuk menjadi satu kandidat for dengue fever. untuk demam berdarah. Now in Malaysia, it's a problem. We have lots of dengue fever and lots of people die. Sekarang di Malaysia ini adalah satu masalah yang sangat besar di mana banyak orang terjangkit dan banyak orang meninggal. And my type was the worst type. Dan jenis yang saya dapatkan waktu itu adalah jenis yang terburuk. Just like malaria is caused by mosquito, Sama seperti malaria yang disebabkan oleh. there are various Nyamuk. strain, various types. Jadi ada banyak juga jenis-jenis virus itu dibawa oleh nyamuk. Just like COVID-19 virus, there's a lot of strain. Jadi sama seperti virus COVID yang memiliki banyak varian And itu. mine was the worst. Dan yang saya terima itu yang paling buruk. I had fevers, high fever. Saya memiliki demam yang sangat I became tinggi. skin and bone. Saya menjadi sangat kurus tulang My dan skin daging. looks like reptile skin, horrible sickness. Bahkan kulit saya menjadi seperti kulit reptil, sangat buruk. I was hospitalized first time in my life. Saya dimasukkan ke dalam rumah sakit untuk pertama kalinya dalam hidup saya. As a pastor, we always visit people in hospital. Sebagai pendeta, kita selalu pergi ke rumah sakit untuk mengunjungi And orang-orang. now I am in hospital. Tapi waktu itu saya yang ada di rumah sakit. So every morning and evening, Jadi setiap pagi dan malam, the doctor will come and examine me. dokter itu akan datang dan menguji saya. And they always ask this question. Dan mereka selalu bertanya pertanyaan ini. Are you bleeding? Apakah engkau berdarah? I Mengalami never pendarahan? understood that question. Saya tidak pernah mengerti pertanyaan itu. What do you mean I'm bleeding? Apa maksudmu saya mengalami pendarahan? You see, dengue fever Kalau kita lihat sebenarnya demam berdarah attacks a platelet count in your blood cell. itu menyerang beberapa hal di dalam sel darah kita. The platelet count when it's so small, when it reduces in number, you start bleeding through your nose, through your eyes, through your ears, through every opening in your body. Jadi kalau ada hal ini yang diserang ini semakin rendah nilainya, itu akan membuat kita akan berdarah dari seluruh badan It's a kita. virus. There is no medical cure. Itu adalah virus yang tidak ada obatnya saat itu. The doctor only give you fever medicine. Jadi dokter hanya bisa memberikan obat demam. That's all. There is no cure. Hanya itu, karena tidak ada There is no obatnya. antibiotic or penicillin for this sickness. Tidak ada antibiotik atau penisilin untuk penyakit ini. Your immune system inside must fight it out. Jadi hanya sistem imun kita yang mampu bertarung dengan penyakit ini. I knew day by day it was worse. Saya tahu hari demi hari ini semakin buruk. Every morning they will come and take blood Setiap pagi mereka akan datang dan mengambil darah to saya. check the pellet count. Untuk memeriksa hitungan pellet itu. On the 4th morning, Di pagi yang keempat, 4 doctors came. 4 dokter datang kepada Usually saya. 1.
Biasanya hanya 1, This time 4. tapi kali ini 4. That morning, Pagi itu when I went to toilet, ketika saya pergi ke toilet, I was shocked. saya terkejut. There was blood. Saya melihat ada darah. Remember the doctor always asks, are you bleeding? Apakah engkau ingat dokter itu selalu tanya, apakah engkau mengalami pendarahan? I started to bleed. Saya mulai mengalami pendarahan. 4 doctors came examine me. 4 dokter datang dan memeriksa saya. My wife was standing nearby watching them. Istri saya berdiri di sana berdekatan dengan mereka dan melihat. One of the doctors went to her. Satu dari dokter itu datang kepadanya. How you related to this man? Bagaimana engkau bisa terhubung dengan laki-laki ini? In Malaysia, Chinese marrying Indian is very rare. Di Malaysia, seorang Chinese untuk menikah dengan orang India itu sangat langka. So my wife said, he's my husband. Jadi istri saya berkata, ini suami saya. The doctor said, get ready for the worst. Dokter ini berkata kepadanya, bersiap-siaplah untuk yang In other terburuk. words, I'm going to die. Isn't that exciting? Atau artinya adalah suamimu akan mati. Apakah itu menyenangkan? That night, I could not sleep. Malam itu saya tidak bisa tidur. How could you sleep if you know you're going to die tomorrow? Bagaimana engkau bisa tidur kalau engkau tahu besok engkau akan mati? Life was leaving me. Kehidupan itu mulai meninggalkan tubuh saya So rasanya. I started to talk to God. Jadi saya mulai berbicara dengan I Tuhan. started to seek God. Saya mulai mencari Tuhan. I said, God, I don't understand why this thing happened. Saya katakan, Tuhan, saya tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Jesus, I'm sure you can come and heal me. Tapi Yesus, aku percaya bahwa engkau bisa datang dan sembuhkan aku. Maybe you want to raise me as Benny Hinn number 2 in Malaysia. Mungkin engkau ingin angkat aku seperti Benny Hinn kedua di Malaysia. Jesus, come and heal me. Yesus datang dan sembuhkan And then you aku. put your healing power in my hand. Taruhlah kuasa kesembuhan itu And dalam you send me tanganmu. around the world to heal the sick. Dan kirim aku ke seluruh dunia untuk bisa sembuhkan yang sakit. I waited. Saya menunggu. I waited. Saya menunggu. Nothing happened. Tidak ada yang terjadi. Jesus didn't come. Yesus tidak datang. So I changed my prayer. Jadi saya mulai ubah doa saya. I shared a powerful truth on Friday night. Saya bagikan satu kebenaran yang luar biasa kuat Next time, don't miss Friday night prayer. di hari Jumat. Jadi jangan lagi kita kelewatan dari Never ibadah hari mind, you Jumat lose malam. some sleep, pay the price, and you'll be blessed. Jangan lewatkan, mulai bayar harga dan datang di ibadah Jumat dan engkau akan diberkati. I said something powerful on Friday night. Saya bagikan sesuatu yang sangat luar biasa di When hari you Jumat. pray something and something and something for years and nothing happened, Ketika engkau berdoa untuk satu hal secara berulang kali, bertahun-tahun tetapi tidak yang terjadi, change your prayer. ubah doamu. No, I'm not going to go back to the sermon. Saya tidak akan kembali ke khotbah itu. So I said, Jesus, maybe you're very busy. My case is not very serious. Jadi saya katakan kepada Yesus, mungkin engkau sangat-sangat sibuk dan mungkin penyakit saya tidak terlalu serius. Just send an angel. Kirimkan saja malaikatmu. You see, I believe in miracle. I believe in angel. I believe in healings. I believe all that God has for us. Saya Amen. percaya dengan mujizat, saya percaya dengan malaikat, saya percaya dengan kesembuhan, dengan semua yang Tuhan miliki untuk kita. Amin. So I waited. Jadi saya terus menunggu. Jesus didn't come. Yesus tidak datang. Waiting for angel. Also, nobody come. Ketika saya menantikan malaikatnya juga tidak I kind datang. of fell asleep. Saya mulai tertidur. Suddenly I heard footstep. Boop, boop. I heard footstep. Tiba-tiba saya mendengar langkah kaki itu. I opened my eyes. Saya membuka mata. Somebody white coming towards me. Oh, ada seseorang yang putih yang datang kepada saya. Hallelujah, must be an angel. Oh, haleluya, mungkin ini adalah malaikat. But at last it was a nurse. Ternyata itu hanyalah satu perawat. She came to check on my temperature and make sure everything is right. Ia memeriksa temperatur saya, memastikan semuanya berjalan baik. She left. Ia meninggalkan tempat itu. No Jesus, Tidak ada Yesus, no angel. tidak ada malaikat. What to do? Apa yang harus saya lakukan? Sleep lah. Tidurlah. Worry cannot change anything. Rasa khawatir tidak akan mengubah apapun. Fear cannot change anything. Rasa takut tidak akan bisa mengubah apapun. But I know God knows where I am. Tapi saya tahu, Tuhan tahu saya ada di mana waktu itu. God's ways are higher than our ways. Jalannya Tuhan lebih tinggi daripada jalannya kita. We don't decide and tell God what to do. Bukan kita yang menentukan dan meminta Tuhan melakukan apa. God is not our servant. Tuhan bukanlah hamba kita. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Dialah Raja di atas segala raja dan Tuhan atas His segala Tuhan. ways are higher than our ways. Jalannya lebih tinggi daripada We jalan humble kita. ourselves and bow down to Him. Kita yang harusnya tunduk dan menghormatinya. The night I slept, Malam itu saya tidur.
In the sleep, I had a dream. Dalam tidur saya mendapat satu mimpi. I saw this huge clock in front of me. Saya melihat satu jam yang besar di depan saya. In the dream, I saw this clock 11:59. Di mimpi saya melihat jam ini di jam 11.59. I see the second hand start to tick. Saya mulai melihat jarum detik itu bergerak. Somehow, while I was watching this clock, Jadi entah bagaimana waktu itu ketika saya melihat jam itu, I just knew that when the second hand hits 12, I'll be totally healed. saya entah bagaimana saya tahu bahwa ketika jarum detik itu sampai ke angka 12 saya akan sembuh. I cannot explain, Saya betul-betul tidak bisa but I menjelaskannya. just knew. Tapi saya tahu. The moment the second hand hits 12, Dan ketika jarum itu menyentuh angka 12. I scream, I'm healed, I'm healed. Saya berteriak, aku sembuh, aku sembuh. And I got up from the bed. Dan saya bangun dari kasur saya. All the tube is there. Semua tabung itu masih di sana. But I just knew I'm healed. Tapi saya tahu saya telah sembuh. The next morning, Dan esok harinya they came to take my blood test. mereka datang untuk mengetes When darah the, saya. when the result came out, Dan ketika hasil itu keluar, I was back to normal. There was no more bleeding. aku normal, tidak ada lagi pendarahan. And next day I was discharged. Dan keesokan harinya saya pun keluar dari rumah sakit. Your time is in God's hand. Waktumu ada di dalam tangan Tuhan. Death and life is in God's hand. Bahkan hidupmu ada di dalam tangan Your Tuhan. future is in God's hand. Masa depanmu ada di dalam tangan Tuhan. Just believe and trust Him. Hanya percaya dan andalkan Tuhan. Haleluya. By the way, I've forgiven the mosquito. Tapi ya, saya sudah mengampuni nyamuk itu. My son has graduated. Anak laki-laki saya sudah He's lulus. working as a lawyer for a law firm in America. Hari ini ia bekerja sebagai pengacara di firma hukum di Amerika. Last month, Bulan lalu. team music, you can come and prepare. Ya, worship team boleh maju. Last month Bulan yang lalu. was a very trying month for me and my wife and my son. Bulan yang lalu adalah bulan penuh ujian untuk hidup saya, istri saya, dan My anak son saya. went to Nigeria for some little work. Anak saya pergi ke Nigeria untuk ada satu pekerjaan kecil. There were 3 of them who went. Ada 3 orang yang pergi. Just play the keyboard gently for me, please. Tolong mainkan keyboardnya secara lembut bagi saya. And he came back. Dan ia kembali He contracted malaria. dan ia mendapatkan malaria. If dengue fever I had was bad, Kalau demam berdarah yang saya miliki itu sangat-sangat buruk. malaria was 100 times worse. Malaria itu 100 kali lebih buruk. I learned that malaria is the number 1 killer among all the diseases in the world. Saya belajar bahwa ternyata malaria ini adalah pembunuh nomor 1, sakit pembunuh nomor 1 di If dunia. not treated immediately, Kalau tidak dirawat dengan baik, you have brain damage, your lung will collapse. otakmu akan rusak dan paru-parumu pun akan rusak. And my son, Dan anak laki-laki saya, his malaria was the worst type. malarianya ini adalah yang terburuk. There are many degrees, just like myself. My dengue fever was the worst. My son also had malaria and it was the worst. Sama dengan saya, demam berdarah saya yang terburuk, malaria yang dialami anak saya juga varian terburuk. 2 days before my wife and myself fly to America, 2 hari sebelum saya dan istri saya pergi untuk terbang ke Amerika, we received news kami mendapat kabar ini. that my son is in ICU fighting for his life. Bahwa anak saya ada di ICU sedang berjuang untuk hidupnya. We were in Malaysia. Kami masih di Malaysia, He was in Europe. dia ada di Eropa. My wife said, Istri saya berkata, I'm taking the next flight to see him. saya akan ambil penerbangan berikutnya untuk bisa melihat dia. We have bought our tickets to America. Kami telah membeli tiket kami ke Amerika. We have also many internal flights in America. Kami juga memiliki banyak penerbangan lokal di Amerika. There's a lot of money. Ada banyak sekali uang. So we have some personal matters to settle in America and also ministry. Ada banyak juga urusan pribadi dan juga pelayanan di Amerika yang harus kami selesaikan. Oh, it was such a tough decision. Oh, itu adalah satu keputusan yang sangat-sangat sulit. God, where are you? Tuhan, di manakah engkau? Why did you allow? Mengapa engkau mengizinkan hal What's ini? happening? Apa yang sedang terjadi? I felt a supernatural peace. Saya tapi merasakan satu damai yang supernatural. So we decided my wife go to see my son.
Jadi kami memutuskan bahwa istri saya akan pergi melihat anak I saya. continue my journey to America. Saya akan lanjutkan perjalanan saya ke Amerika. The next 3 weeks, Dalam 3 minggu berikutnya, my son was fighting for his life in ICU. anak saya masih di ICU berjuang untuk hidupnya. His oxygen level dropped to 61 Level oksigennya turun sampai ke 61, and then to 20. bahkan sampai ke 20. Doctors have given up. Dokter sudah menyerah. Our normal breathing is between 94 to 100. Pernafasan kita yang normal harusnya di antara 94 sampai 100. His is 20%. Tapi dia hanya 20%. Even if he recover, he will have brain damage, heart problem, and many issues. Bahkan ketika dia pulih, dia akan memiliki satu masalah di otaknya, di hatinya, di jantungnya, di seluruh badannya. For the next 3 weeks, I was going through a difficult trial. Sepanjang 3 minggu berikutnya saya mengalami satu ujian yang sangat berat. It was a heart-wrenching experience. Itu adalah momen di mana itu benar-benar menyedihkan bagi hati saya. It was very painful. Itu begitu menyakitkan. My very faith and trust in God is tested to the maximum. Iman dan kepercayaan saya di dalam Tuhan benar-benar diuji sampai maksimal. I look at my son's graduation photo, I cried. Saya melihat foto kelulusan anak saya dan saya menangis. For 3 weeks, I was in the presence of God seeking His face. Untuk 3 minggu saya ada di hadirat Tuhan dan terus mencari wajahnya. In the book of Isaiah 2, God says, "Come and reason with me." Di kitab Yesaya 2, firman Tuhan berkata, datanglah dan berbincang-bincanglah dengan aku. One day, I started to reason with God. Dan satu hari saya mulai berbincang-bincang dengan Tuhan. I say, God, Saya katakan, Tuhan, my son is 25. anak saya masih berusia 25 tahun. When he was 2 months in the mother's womb, he died and you raised him back. Ketika usianya 2 bulan di rahim itu, dia meninggal tetapi engkau bangkitkan dia kembali. 17 years old, you sent him to America. Di usia yang ke-17 engkau kirim dia ke Amerika. He studied 2 degrees. Ia belajar 2 jurusan. And now he is a lawyer working for a law firm. Dan sekarang ia adalah satu pengacara bekerja untuk satu firma hukum. And he's going to die. Dan ia akan segera meninggal. God, I cannot accept. Tuhan, I cannot aku accept. tidak bisa menerima ini. Any parents here, wave your hand at me. Ada berapa banyak orang tua di antara kita semua? Boleh lambaikan Wave at tanganmu? me. He was my only son. I got no other children. Ia adalah satu-satunya anak laki-laki saya dan I saya say, tidak God, memiliki anak yang lain. Me and my wife serve you all over the world. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya dan istri saya sudah melayani Engkau sampai We ke ujung tell bumi. that you are a good God. Kami mengatakan kepada orang banyak bahwa Tell Engkau that Tuhan yang baik. You perform miracle. Kami katakan kepada orang banyak bahwa Engkau mampu melakukan mujizat. You're a good God. Engkau adalah Tuhan yang baik. If my son dies, Kalau anak saya how meninggal, can I tell God answers prayer? bagaimana saya bisa katakan bahwa How Tuhan can I menjawab tell- doa? God perform miracle. Bagaimana saya bisa katakan bahwa Tuhan melakukan God, mujizat? I cannot accept. Tuhan, saya tidak bisa terima ini. Heaven was quiet. Surga terdiam. I know God was listening. Tapi saya tahu Tuhan mendengarkan. I became desperate. Saya mulai begitu. The medical report I received every day was bad news. Dan setiap hari laporan dari rumah sakit hanyalah laporan yang buruk. I became so desperate. Saya menjadi sangat penuh I say, God, hasrat. Saya katakan, I'm Tuhan, 62 years old. saya berusia 62 tahun. I do not know how many more years I have. Saya tidak tahu berapa lama lagi saya bisa My hidup. son is only 25. Tapi anak saya usia masih He 25 just tahun. started life. He just started to work. Dia baru saja hidup, dia baru saja bekerja. He's not even married. Dia bahkan belum menikah. I say, God, Saya katakan, Tuhan, let me replace him. biarlah saya yang mengambil tempatnya. I take his place. Biar saya yang ambil You tempatnya. take me home, but you spare him. Kau bisa bawa aku pulang, tetapi tolong selamatkan dia. Heaven was silent. Surga terdiam. Suddenly, I received a revelation. Tapi tiba-tiba saya menerima satu pewahyuan. Jesus has paid the price at Calvary. Yesus telah membayar harga itu di Kalvari. Jesus has paid the price at Calvary. Yesus telah membayar harga itu di Kalvari. Jesus' sacrifice is perfect. Pengorbanan Yesus itu sempurna. God does not need to sacrifice. Tuhan tidak membutuhkan 2 pengorbanan. I believe Saya percaya that prayer brought a breakthrough. bahwa doa membawa terobosan. People from all over the world prayed. Orang dari seluruh bangsa mulai berdoa. Suddenly I received news. Tiba-tiba saya mendapat kabar. His oxygen level within 1 day
came up to 90%. Level oksigennya dalam 1 hari naik sampai 90%. And few days later, he was totally discharged. Dan beberapa hari kemudian ia mulai Without sembuh. any complication. Tidak ada Hallelujah. komplikasi dan bisa keluar dari rumah sakit. Haleluya. A week later, I flew to see him. 1 minggu kemudian saya terbang untuk bisa melihat dia. When he was discharged from hospital, Ketika ia sudah boleh keluar dari rumah sakit. after 3 weeks on the bed, Setelah 3 minggu di atas kasur he itu. could not walk. Dia tidak bisa berjalan. Oh, it's so painful to see your son who is active and athletic could not walk. Oh, tahukah saudara betapa sakitnya hati saya melihat anak saya yang harusnya atletis tidak bisa berjalan. A week later, 1 minggu he kemudian was walking with me for 2 hours. ia bisa berjalan dengan saya selama 2 jam. I was tired, but he was not tired. Saya lelah tetapi dia tidak lelah. A few days later, he was running 7.7 kilometers. Beberapa minggu kemudian dia mulai berlari 7,7 kilometer. Next week, he's running for a marathon. Minggu berikutnya ia lari untuk maraton. It's a miracle. Itulah mujizat. Believe God for miracle. Percaya pada Tuhan untuk If you mujizatnya. believe, Kalau engkau You percaya, will see the glory of God. engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. God has something more. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih. When you go through a test, Ketika engkau melalui when ujian, you go through a tribulation, ketika engkau melalui get penganiayaan, ready. You bersiaplah. have testimony. Engkau akan memiliki kesaksianmu. Let's stand. Mari kita semua bangkit berdiri. When I was going through that trial, that 3 weeks, Ketika saya mengalami ujian itu selama 3 minggu itu, I could not understand. saya tidak bisa mengerti. But I do know Tapi saya tahu that God understands. bahwa Tuhan mengerti. God cares. Bahwa Tuhan peduli. Di music banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Semua sekali. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebelum kita nyanyi sekali lagi, mungkin kamu melewati satu masalah, satu cabaran, satu perkara yang sukar. Mungkin kamu sakit penyakit, mungkin pergumulan keuangan. Hari ini kamu boleh percaya Tuhan. Kamu boleh andalkan Tuhan. Amin. Bapa di syurga, Yes. sediakan makanan kepada burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai. Tidakkah kamu lebih bernilai, Yes. berharga Amin. dari burung-burung di langit? Amin. Kamu dicipta dengan kehormatan dan kemuliaan Tuhan. Pasti Tuhan mengerti. Yes. Pasti Tuhan bertindak. Amin. Pasti mujizat terjadi. Amin. Percaya dan andalkan Tuhan Yes. saja. Amin. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya
Tadi waktu Pastor Poang cerita tentang KACT, Tuhan bisa jawab dengan cara ilahi yang dari Tuhan. Saya ingat berapa bulan yang lalu dia ke sini sebelum pembangunan mulai, dia sempat juga sampaikan nanti Tuhan akan menjawab dengan caranya Tuhan yang tidak terpikirkan. Saudara, sebagai peneguhan, saya ingin saudara lihat sedikit video pendek sekali saudara waktu beliau mengucapkan itu. Sehingga kita diteguhkan, duduk dulu sebentar. Saudara, kita bersyukur pada Tuhan saat ini saya dengan Pastor Poang ada di tempat Gudang Rejo, tempat tanah yang akan dibangun menjadi pusat kegerakan Roh Kudus global. Dan kita sedang ada di tanah di mana dulu peletakan batu pertama waktu ulang tahun yang ke-33. Kita di sini berdoa bersama-sama ya, bawa proyek besar ini karena dari Tuhan, bawa kepada Tuhan. Ya, kita tahu hanya Tuhan yang mampu, dan kalau Tuhan sendiri memberikan proyek, pasti Tuhan sendiri akan terus mensupport sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh dibangun banyak anak-anak Tuhan yang kuat, hamba-hamba Tuhan yang kuat, bisa dipakai Tuhan luar biasa. Dan tuayan raya jiwa-jiwa pasti ya terjadi, saudara. Kita imani akhirnya juga 1 juta jiwa bisa diselamatkan. Amin. Ya, mungkin Pastor Poang bisa memberi sedikit tanggapan atau apa. Tadi Tuhan sudah membuat ini memang rencana Tuhan. Ini memang visi dari Tuhan. Seperti Musa yang terima itu visi untuk membina itu tabernacle by Allah. Sama juga Tuhan bagi visi untuk Pak Abaja untuk mendirikan ini visi yang paling besar di Indonesia ya, yang akan membawa dampak kepada bangsa-bangsa dan generasi-generasi yang akan datang. Dan saya percaya mandate yang Tuhan bagikan kepada Pak Abaja untuk melihat 1 juta jiwa diselamatkan pasti terjadi. Father, bless this project. Lord, I just thank you for this man of God that you raised up for such an hour like this. Lord, that Indonesia needs to be impacted with the gospel. Indonesia and Solo needs to see the great move of God, the great Holy Spirit move and revival and Lord, such a move that will bring 50% of Indonesia to Christ, Lord. Lord, that workers will be raised up, Lord. Lord, people who will harvest, Lord, the harvest that is coming, the lost souls that are coming. Lord, you have given the mandate for 1 million souls. Father, that he will live to see it happen, Father. Lord, that he shall live to see the 1 million soul, Lord, where the lives of the people are being touched by the glory of God. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, Rabasakaya Rabas. Ya, saudara, semua dukung juga dalam doa. Yang pasti tugas daripada Tuhan akan kita kerjaan sebaik mungkin. Dan Tuhan yang tolong sungguh-sungguh terjadi, saudara. Dan banyak jiwa bisa diselamatkan. Amin. Ya, Tuhan berkati. Ya, saudara, beliau datang. Oh, masih. Saudara, ini adalah ikan Petrus. Kita sedang pembibitan di pusat kegerakan Roh Kudus untuk nantinya setelah kita bangun di Holy Land Experience, ya. Karena di sana Holy Land yang sangat terkenal, makanan salah satunya untuk setiap orang yang ikut Holy Land adalah makan ikan Petrus. Karena jenis khusus, jadi kita beli langsung nggak bisa, kita mulai pembibitan sendiri. Amin. Dan saya lihat sudah mulai berkembang semua. Ya, kita doakan berapa bulan sudah bisa panen, saudara, ikan Petrus. Ya. Doakan juga, saudara, ya, semua yang Tuhan rancangkan jadi, bahkan Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Tuhan berkati. Ya, mungkin cukup, saudara. Bersyukur itu waktu
belum mulai pembangunan. Dan sekarang Tuhan sudah nyatakan sudah mulai membangun. Ada gambarnya sedikit yang terakhir, pembangunan terakhir foto. Saudara lihat ini sudah gali semua. Yang kanan itu mulai mau gali untuk danau Galilea, saudara. Saya pikir buat danau gimana ya caranya. Tapi ternyata bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, sebelah kirinya kelihatannya sungai Yordan untuk baptisan. Saudara, biar ini meneguhkan apa yang belum saudara alami. Kalau saudara berani tangkap sungguh-sungguh rema Tuhan, berjalan dalam rema Tuhan, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan, janji Tuhan digenapi. Semua bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi, angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan jawaban-jawaban doa. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Diberkati pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Diberkati keuanganmu. Amin. Diberkati masa depanmu. Amin. Diberkati segenap kehidupanmu. Amin. Diberkati dan jadilah berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur